Mengapa sih ketika kita melakukan perkalian bersusun, kita harus menggeser, khususnya ketika kita mengalihkan perkalian 2 digit dengan 2 digit atau lebih. Ketika saya bertanya 12 dikali 65, tentu saja kita tahu hasilnya berapa. Kita dapat mengerjakannya menggunakan perkalian bersusun seperti ini. 12 kita tuliskan seperti ini dikali dengan 65, hasilnya pertama 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, kita tulis 0, 1 simpan di atas, kemudian 5 kali 1 adalah 5, dan kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 6, kemudian 6 dikali 2 hasilnya 12, tulis 2, simpan 1, kemudian 6 dikali 1 hasilnya adalah 6 ditambah 1, 7. Kita jumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, kok ini dengan cara seperti ini bisa menghasilkan jawaban yang benar? Mengapa kita mengalihkannya dengan cara seperti ini? Ini kali ini dulu, kemudian yang kali ini dulu. Kenapa tidak sama seperti penjumlahannya itu 2 langsung aja dikali dengan 5, hasilnya di bawah, terus 1 dikali 6. Kenapa harus dikalikan secara silang seperti ini? Kemudian yang berikut, mengapa sih dia harus digeser seperti ini? Kemudian yang berikut, kok bisa muncul penjumlahan? Dari mana datangnya penjumlahan? Kan kita lagi membahas perkalian. Mari kita bongkar alasannya. Sebelumnya harus tahu dulu beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep penulisan nilai tempat. Angka 12 ini sebenarnya dapat ditulis sebagai 10 ditambah 2 atau 1 puluhan ditambah 2 satuan. Ya, puluhannya ada 1, satuannya ada 2. Sama juga dengan angka 60, kita dapat menuliskannya seperti ini. Ya, nah, kemudian konsep yang berikut adalah sifat distributif dari perkalian. Inilah alasan mengapa perkalian itu seperti kita mengalihkan silang gitu ya. Karena datang dari konsep ini. Perhatikan kalau kita punya bilangan seperti ini, A ditambah B dikali C ditambah D, maka kita dapat mengalihkannya satu-satu. Jadi A dikali C hasilnya, kemudian ditambah A dikali D, kemudian ditambah B dikali C, dan yang terakhir B dikali D. Konsep yang ketiga adalah perkalian bilangan dengan satuan, puluhan, dan mungkin ratusan. Perhatikan bahwa kalau kita punya 5 dikali dengan 2 satuan, hasilnya adalah 10 satuan. Tapi ingat, 10 satuan itu sama dengan 1 puluhan seperti di video yang sebelumnya. Sama juga 5 dikali 1 puluhan atau 5 dikali 10 ya sama kayak 5 puluhan gitu kan. Kemudian sama juga 60 dikali 2 satuan adalah 120 satuan. Tapi 120 satuan itu sama dengan 12 puluhan. Dan 12 puluhan itu sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan. Dan untuk ini juga sama. Kita dapat menggabungkan semua itu untuk mengerjakan soal kita yang sebelumnya. Nah, perhatikan kalau kita punya 65 dikali 12, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita pecahkan dia menjadi 2 bagian seperti ini.